Pemirsa, 5 hari berlalu sejak tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka atas bencana sepak bola Indonesia. Presiden memerintahkan agar tragedi ini diusut secepat-cepatnya tanpa ada yang ditutupi. Kita akan lihat seperti apakah perkembangan dari kasus tragedi Kanjuruhan serta berapa saja saksi yang sudah diperiksa dalam informasi grafik berikut ini. Kita perhatikan pemirsa bahwa yang pertama, sejauh ini tim penyidik sudah memeriksa para saksi yang berjumlah 35 saksi, yakni baik saksi internal dari anggota Polri yang terlibat dalam pengamanan maupun saksi eksternal seperti saksi yang tengah berada di lokasi kejadian. Irwasum dan Propam juga memeriksa 31 orang anggota Polri yang bertugas sebagai aparat keamanan di Stadion Kanjuruhan. Nah, 31 anggota Polri ini diduga melakukan pelanggaran kode etik saat melakukan pengamanan. Buntut dari kericuhan di Stadion Kanjuruhan, kita lihat bahwa 9 orang anggota Brimob Polri yang bertugas sebagai komandan batalion, komandan kompi, serta komandan peleton, ini kita lihat bahwa mereka semua dinonaktifkan. Kesembilan orang ini diperiksa oleh tim gabungan independen pencari fakta untuk diusut secara tuntas. Dan tidak hanya itu, Kapolri juga bahkan mencopot Kapolres Malang yakni AKBP Ferly Hidayat usai tragedi Stadion Kanjuruhan. Dan kemudian menunjuk Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk yakni AKBP Putu Holis Ariana sebagai penggantinya. Nah, kita lihat yang berikutnya pemirsa bahwa tim Lab 4 sendiri masih melakukan pemeriksaan terhadap 6 titik CCTV, khususnya yakni di pintu 3, kemudian ada di pintu 9, pintu 10, pintu 11, pintu 12, dan juga pintu 13. Bahkan kita lihat bahwa pintu 13 sendiri ini disebut oleh saksi mata sebagai gerbang neraka, lantaran banyaknya korban jiwa yang berjatuhan di titik ini saat warga panik terkena serangan gas air mata dan berupaya untuk keluar, namun mendapati pintu justru terkunci. Nah, mengapa 6 titik CCTV ini yang kemudian didalami oleh Lab 4? Ini dilakukan lantaran dari hasil analisa sementara, 6 titik inilah yang paling banyak jatuh korban. Oleh karena itu perlu kehati-hatian dan ketelitian dari Lab 4 sebelum akhirnya penetapan tersangka. Kita lihat pemirsa di layar kaca Anda, terdapat beberapa foto yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bahwa ketika kericuhan mulai terjadi, nampak bahwa aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun area 10 dan 12. Saat terkena tembakan gas air mata, penonton di tribun panik, kemudian berebut turun dari tribun atas menuju pintu keluar stadion memakai tangga yang luasannya amat terbatas. Naas ternyata justru didapati bahwa pintu stadion utama yakni pintu 13, lokasi paling banyak jatuh korban, ini justru terkunci. Sebagian penonton akhirnya memilih untuk menjebol ventilasi pada tembok di samping pintu gerbang 13 dan berusaha keluar serta berdesak-desakan. Namun apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana denah stadion lebih detail, kita akan lihat secara aerial shot penampakan dari atas stadion. Kita lihat pemirsa bahwa nampak ada total 14 pintu stadion yang ada di Stadion Kanjuruhan ini. Tidak hanya itu, di area ini juga terdapat ada tribun VIP serta ada ruang ganti. Nah, Stadion Kanjuruhan ini kemudian kita perhatikan aparat keamanan menembakkan gas air mata itu adalah ke arah supporter utamanya area tribun 10 dan 12. Aksi ini membuat ribuan supporter lari berhamburan keluar stadion melalui pintu 12 serta pintu 13. Celakanya, pintu yang dibuka itu adalah hanya pintu gerbang 14. Nah, desakan antar supporter di tengah gas air mata ditambah dengan pintu gerbang yang masih terkunci padahal pertandingan telah usai, membuat sebagian besar supporter akhirnya sesak nafas dan jatuh terinjak-injak hingga meninggal dunia. Dan pemirsa, kita saksikan bahwa dampak dari penggunaan gas air mata di tengah kepanikan serta buruknya manajemen crowd handling ini mengakibatkan ratusan nyawa melayang sia-sia. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan kepolisian menyebut bahwa tragedi Kanjuruhan mengakibatkan 131 korban meninggal dunia. Sementara itu sejauh ini korban luka-luka mencapai 467 orang, yakni luka ringan sebanyak 406 orang, kemudian luka sedang 30 orang, dan luka berat 29 orang. Sejauh ini 59 orang masih dirawat di rumah sakit.
Dan pemirsa, dampak dari tragedi kelam Kanjuruhan ratusan nyawa hilang begitu saja. Liga 1 terpaksa dihentikan penyelenggaranya hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Arema sendiri dilarang untuk menyelenggarakan pertandingan dengan penonton di stadion sebagai tuan rumah hingga Liga 1 selesai. Bahkan pelaksanaan pertandingan harus berjarak minimal 250 km dari home base. Dan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dikenakan sanksi FIFA. Jika sanksi dari FIFA dijatuhkan, maka Indonesia terancam batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun 2023 mendatang. Begitu banyak kerugian yang harus kita tanggung bersama hanya karena fanatisme serta buruknya manajemen crowdfunding. Dan pemirsa, demikian penjelasan tentang tragedi Kanjuruhan yang menelan 131 korban jiwa